Jadi pinjam hair dryer istri buat Serius pakai hair dryer? Iya, pakai hair dryer. Nggak pakai heat gun, kepanasan. Karena kalau pakai heat gun kepanasan dia meleleh. Oh, Iya. kalau pakai heat gun dia nggak kuat. Nggak kuat. Justru hair dryer yang cukup. Iya. Narasimha sebuah nama untuk motor cafe racer yang dibuat oleh Bli Ajus dari AMS Garage Sanur Bali. Ini motor secara look emang futuristiknya dapet, aerodinamika diperhitungkan, seni dan estetika terlihat cukup kental. Secara look sih terlihat garang, mirip dengan artikulasi namanya sendiri yaitu Narasimha, yang dikenal juga sebagai Dewa Wisnu atau sebagai Dewa Pelindung. Semua sektornya dari bodi, sasis, hingga kaki-kaki tidak lepas dari campur tangan builder alias handmade yang berbahan aluminium 6063. Klimaksnya lagi, modifikasi custom ala Cafe Racer ini mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai First Champion All Cafe Racer Custom Fest 2022 di awal bulan Oktober 2022 yang diselenggarakan di Yogyakarta. Juga penghargaan lainnya mendapatkan Peak Award dari Charis Company dan bakal dipajang sebagai motor custom karya anak bangsa di puncak G20. So Black Pulse, bagaimana proses munculnya ide, desain yang dimixin dengan unsur ergonomi, aerodinamika, dan estetika ala Sideman Bali ini? Yuk ikutin Two Wheelers Modifikasi. Bro Ajus, Halo. apa kabar? Baik, apa kabar, Sehat, Bro? Bang? Sehat. Gila, keren banget nih motor. Nama saya Ajus dari AMS Garage Sanur Bali, dan di belakang saya sekarang ini adalah salah satu karya saya di tahun 2022. Bro Ajus, Ya, ini motor basicnya apaan sih? Nih, gua nggak ngenalin sama sekali nih. Yang pasti kan motor listrik kan? Ya, ini motor listrik. Basicnya dari Zero Motorcycle, Handcraft, California. Ini motor listrik yang saya nilai performanya cukup bagus, jadi adalah tantangan buat saya untuk mengcustomnya. Konsep motor cafe racer yang dibikin oleh Bli Ajus dari AMS Garage Sanur Bali ini, it's out of the box, dan gue bisa bilang nih the beast as in looks-nya gahar banget. Hampir semua genre motor custom pernah saya buat, cuman ketika membuat cafe racer kok banyak orang suka. Nah, itulah mungkin bahasa Balinya taksunya ada di cafe racer mungkin. Hampir semuanya handmade, Ya. custom made sama Bro Ajus bikin, atau memang ada parts-parts yang memang aftermarket juga? Kalau untuk aftermarket sih hanya beberapa saja. Ini kebanyakan sih fully handmade ya. Kalau dari pembuatan sketch sih biasanya saya menggambar secara freehand drawing. Jadi setelah saya gambar, baru ke tahap mockup. Jadi memakai kawat besi. Bahasa saya sih molding biasanya. Setelah dari molding itu, barulah keluar kertas-kertas untuk patternnya dia. Jadi saya potong di bahan plat aluminium. Nah, baru mulai dengan lekukannya. Boleh tahu nggak ini materialnya yang dipakai apaan sih? Kalau untuk di bodyworknya kami memakai aluminium tipe 1100. 1100. Dengan manual metal shaping, dan untuk sasisnya kami memakai pipa tube seri 6063. Oh, ini frame-nya juga pakai aluminium? Aluminium. Oke, tadi kalau beda 6063 dengan 1100 hanya gradingnya saja? Hanya grading dan kekuatannya dia biasa. Kekuatannya ya, aja? Jadi kalau ketika 1100 dia lebih empuk, biasanya lebih dia gampang pure dibentuk. Aluminium saja adanya. Oke. Itu jadi ketika yang di 6063-nya ada campuran magnesiumnya dan beberapanya. Kira-kira kekuatannya kayak gimana nih? Apa ada proses tambahan supaya memperkuat, mereinforce si frame ini atau gimana? Kalau untuk proses tambahannya sih ada, harus, karena walaupun ini motor custom, jadi sesuai dengan standar pabrikasi. Jadi ketika selesai dibuat rangkanya ini, kita kirim ke pabrik sepeda yang ada di Bandung untuk di heat treatment. Jadi dituakan lah bahasanya selama 8 jam. Oh, jadi dengan melewati proses heat treatment tadi, akhirnya bisa ketemu dengan standar pabrikasi tadi? Iya, standar pabrikasi. Gitu. Oke. Jadi tidak asal custom jadinya gitu. Model yang futuristik dan juga aerodinamika yang flawless banget. Bisa dilihat dari flow lines-nya yang dibikin sama Bli Ajus. Dari aerodinamis, bentuk bodywork, semua saya ingin super ringan, jadi memakai bahan aluminium. Dengan finishing, dengan ciri khas saya yaitu hairline polish, tanpa dempulan dan tanpa cat-catan.
known as senimannya juga bagus banget. Jadi dia mengcombine antara seni, estetik, dan juga bisa dituangkan ke dalam motor ini. Kayaknya weldingnya kan cukup rapi nih. Ya. Aluminium kayaknya agak sulit beli. Ya, memang agak sulit. Butuh teknik yang skillnya lebih tinggi lah sedikit untuk ngelasnya, untuk weldingnya. Makan waktu lama nggak? Untuk semua proses pengerjaan ini hampir setahun. Kalau untuk fiturnya sendiri gimana beli? Ada penambahan fitur dari basic motor Zero ini atau memang lo ngikutin apa yang udah ada? Kalau penambahan feature sih ada 2 feature yang saya tambahkan. Jadi air suspension dan motorized. Oke. Menggunakan linear actuator untuk tangki dan hornetnya. Oke. Jadi ketika kita mau charger, motor ini akan mundur ke belakang. Tangki dan hornet akan mundur ke belakang dan kita akan chargernya lewat belakang. Oh, jadi ini si charging portnya diumpetin di sini? Iya, charging portnya kita umpetin di sini. Jadi ketika kita mau ngecas, kita harus tangki dan hornetnya keluar. Jadi ketika mau kita pakai, dia ke depan agar terlindung dari air juga ini, Bang. Oh, jadi ada safety purpose-nya juga ya? Iya, ada safety-nya juga. Dan juga jadi nggak kelihatan ya orang ini charging portnya di mana? Iya, gitu. itu sih kadang-kadang. Biasanya kan normal kan yang pasti yang kelihatan lah ya. Iya. Atau mungkin di listrik Yang standarnya pada sih kelihatan ya di frame-nya. Nah, jadi biasanya ketika kayak gitu kan? dicopot aja karetnya, tinggal charging tinggal di frame-nya. Oke. Jadi kalau ini kita sembunyikan dia. Oh, ini perlu semedi berapa lama beli untuk nemuin ide buat naruh charging? Idenya sih berjalan ya, karena nggak bisa dipaksakan ide itu harus datang hari ini, itu nggak bisa. Oke, setuju. Terus feature satu lagi, Bli? Ini untuk feature satu lagi, kita memakai AirSUS. Oke. Jadi ketika riding, AirSUS-nya kita naikkan. Oh. Kalau boleh tahu nih alasan lu pasangin AirSUS nih apa nih? Jadi Cafe Racer itu kan identik dengan motor balap yang nunduk, apalagi di MotoGP startnya kan semua harus nunduk banget. Jadi terinspirasi dari sana sih. Jadi ketika start kita bisa lower kan semau kita. Karena ini truly benar-benar motor balap masa depan. Kalau untuk segi wheelbase-nya pada saat naik sama turun berubah atau tetap sama, Bli? Berubah sedikit sih. Berubah sedikit? Berubah sedikit ya. Berarti riding position juga jadi agak sedikit ada penyesuaian juga? Iya, agak menyesuaikan juga. Pressure-nya bisa sampai berapa, bro? Ini maksimal 200 PSI. Maksimal? Iya, maksimal. Dan dia sanggup ya buat nahan ini? Sanggup. Plus sangat, ridernya juga. Si rider, beban si rider juga. Gitu. Oke. Ini udah punya switch-nya custom atau ini special? switch-nya sih punyanya Ducati juga ini. Oh, Ducati juga. Ducati juga. Cuma dialih fungsiin aja ya. Dialih fungsikan saja ya. Oke. Dan hampir semuanya berfungsi. Berfungsi semuanya, dari klakson, dari chain. Oke. Semuanya sih berfungsi. Oh, nice. Sini juga. Gila ya, detail banget, bro. Lu pikirin, maksudnya dari segi feature, ya fungsi-fungsinya juga tetap lo maksimalin juga. Ini yang buat jalur si air-nya itu ya? Jalur udaranya dia. Jalur udaranya. Dan parts-parts yang nempel juga, wow, cukup branded juga ya, bro. Dia punya mesin atau baterainya kan cukup berat nih. Boleh tahu nggak, Bri, ada pengujian? Ada pengujian, biasanya kita taruh beban di rangka. Jadi rangka kita buatkan jig lagi. Jadi kita naikkan baterainya ini. Nah, di sana kita pressure lagi. Dikasih pressure? Ya, dikasih pressure, apakah patah atau retak ya. Atau apa enggak ya, gitu? ngeband atau retak gitu. Oke, bro, ini gue agak sedikit balik lagi ke depan karena gue ngeliat ini agak sedikit nyeleneh nih. Biasanya kan headlamp, yang namanya headlamp ada di depan nih. Cuman ini lu pindahin kayaknya turun ke bawah ke fairing nih. Nah, ini gimana caranya bisa sampai ke sini? Ini fully customized. Terus juga untuk fungsinya tetap sama atau dia berkurang kah atau apa? Posisi headlamp saya taruh di samping kanan kiri itu ingin sesuatu yang beda aja pada motor ini. Jadi headlamp ini terbuat dari bahan akrilik. Jadi akrilik saya bending, biar lengkung, ngikutin bentuknya itu yang lumayan menyita waktu ya. Jadi pinjam hair dryer istri buat serius pakai hair dryer? Iya, pakai hair dryer. Nggak pakai heat gun, kepanasan. Karena kalau pakai heat gun kepanasan dia meleleh. Oh, kalau pakai heat gun dia nggak kuat. Nggak kuat. Justru hair dryer yang cukup. Ya. Dan hair dryer dan saya masukkan ke air panas juga.
Jadi masukin air panas, diangkat, dihead air lagi. Iya. Jadi kalau pakai heat end tuh meleleh dia akriliknya. Oke. Sampai dia ketemu nih ya. Iya. Dan untuk lampu-lampu LED-nya ini belakangnya holdernya saya buat dari aluminium. Isi dudukannya itu. Isi dudukan jadi lampunya. yang dipanasin ini si akrilik ini di cover sama aluminium. Terus ini dibentuk custom, ngikutin bentuk fairingnya dan dudukan belakangnya itu di aluminium juga. Terus untuk sen sen sama juga di sini. Bisa sini sen ada juga? sen juga gitu. Sini sama belakang juga ada sen. Belakang ada juga? Ada juga. Belakang juga terbuat dari akrilik juga, Bang. Nah, ini. Ini juga dari akrilik. Stop lamp sama ada sen juga? Ada sen juga, jadi satu. Jadi ini biarpun motor custom, safety feature masih ada ya? Masih ada. Oh, nice. Untuk penempatan display, memang bawaannya di tangki ini atau sebelumnya di motor aslinya ada di... Kalau yang di motor aslinya dia di depan, depan biasa di stang gitu ya? Segitiga ya di stang. Ini saya rubah ke belakang di sini karena kembali lagi ke padu padan sebuah desain biar lebih cantik saja dilihat di sini. Ini jadi cuma placementnya aja yang dirubah, tapi semua feature-nya semua masih dipakai. Masih dipakai. Bodyworks-nya ini nggak kelihatan kayak ini regular motor listrik. Kalau menurut gue dari desainnya semua yang pasti, setiap builder pasti punya karakternya masing-masing. Tapi untuk motor ini gue rasa Bli Ajus punya taste yang bagus banget. Bro Ajus, boleh tahu nggak untuk dimensi velg dan ban depan belakang dipakai di Narasimha ini? Kalau untuk velg belakangnya ini ring 17 6 inci. Lebar 6. Lebar 6 inci. Jadi memakai ban slick ukuran 200. Kalau yang depan? Kalau yang depan itu 3,5 inci, ring 17 juga, memakai ban 140. 140, ring 200, 140. Iya. Bro, terus tadi gue sempat ngeliat juga nih di motor ini kan bawaannya swing armnya Ducati ya? Ducati. Dan bawaannya motor ini kalau nggak salah dia seharusnya pakai belt kayak motor Harley, cuman kalau nggak salah tuh motornya dia itu sedikit lebih kecil karena memang dia nggak ada tension kan, karena dia nggak perlu ada transmisi kan. Nah, ini alasan lo dari belt rubah ke pakai rantai ini apa nih? Untuk power sih enggak ya, sama saja, cuman ini lebih ke look saja karena motor balap ya harus pakai rantai. Gitu. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Tapi perubahan ini berarti ini kan modifikasi. Kalau ini kan emang bawaan motor ya. Kalau yang depannya? Ya dari puli kami rubah ke gear. Jadi kami buat adaptornya untuk biar plug gitu. CNC juga. Nah, ini custom handmade. Custom? Ya, custom. Aluminium? Besi. Besi. Bro, ini motor udah sekeren ini. Selain kemarin menang Custom Fest, di Custom Fest? Juara satu. Kelas Cafe Racer. Kelas Cafe Racer. Selain itu ada penghargaan lain nggak nih? Ada dari Cherish Company Pick, dari salah satu juri dari Jepang, memberikan award-nya ke motor ini, jadi pilihan dari dia. Gitu? Iya. Perlu ditampilin juga di Jepang lagi nggak? Iya. Kayak motor yang mereka lain? Sih mintanya tahun ini motor ini semoga bisa ditampilin di Yokohama Road Custom Show. Ini jalan-jalan dong nih motor. Mudah-mudahan bisa. Ada plan apa lagi nih, bro, buat motor ini selain ke Yokohama? Mungkin plan lain ke MBA, ke Italia. Apa tuh, Motorbike Expo. Motorbike Expo Januari tahun depan. Builder-builder yang ada di Indonesia sudah sangat layak sekali untuk bersanding di kancah internasional, karena karya-karya para builder Indonesia saya lihat semakin gila-gila aja. Jadi kita hanya membutuhkan perahu yang bisa mengantar kita sampai ke taraf internasional. Kalau menurut lu untuk di motor ini gimana nih? Kenyamanannya masih dapat kah? Kalau kenyamanan sih sangat-sangat masih dapat sekali ya. Nanti bisa, kalau bro mau silahkan coba nanti. Serius? Nggak apa-apa? Ya, silahkan coba. Modifikasi bagi saya sih adalah pencurahan karakter dari seseorang di dalam sebuah bidang karya, sebuah motor. Nah, itulah karakter dari si pemilik. Makanya ketika saya membuat motor, saya harus banyak ngobrol dengan si pemilik supaya saya tahu karakter si pemilik seperti apa. Jadi ketika memvisualisasikannya ke dalam sebuah motor, jadi match dia. Tampilannya bisa jadi gahar banget, muscle. Maskulin dari
ukuran ban, ukuran front suspension, kemudian belakangnya juga swing arm. Jadi gue rasa message yang coba dia deliver dapat banget sih. So Black Walls, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Black Experience.